Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan UTS Mekanika Fluida tentang fluida statis. Kami beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Dava Satria Nugroho dengan NPM 4324210008. Selanjutnya ada Danar Kurniandika dengan NPM 4324210009. Selanjutnya ada M. Fikri Ramadan dengan NPM 4324210038. Selanjutnya ada Rian Ananta Pramono dengan NPM 4324210030. Selanjutnya ada Muhammad Gibran Putra Fauji dengan NPM 4324210022. Dan terakhir ada Joshua Tamba dengan NPM 4324210016. Selanjutnya, yang pertama yaitu ada pengertian fluida. Fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir karena tidak dapat menahan tegangan geser. Dalam alirannya, fluida dapat menyesuaikan diri dengan bentuk sembarang wadah yang ditempatinya. Hal ini terjadi karena fluida tidak dapat menahan suatu gaya yang tangensial terhadap permukaannya, namun dapat mengerahkan gaya dalam arah tegak lurus terhadap permukaannya. Fluida terbagi menjadi dua jenis, yaitu cairan yang bersifat incompressible atau fluida yang tidak dapat dimanfaatkan, di mana volume fluida tidak berubah ketika terjadi perubahan tekanan. Gas yang bersifat compressible atau fluida yang dapat dimanfaatkan, di mana volume fluida akan berubah ketika terjadi perubahan tekanan. Selanjutnya yaitu ada pengantar fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir cair dan gas mengikuti bentuk wadahnya, memiliki sifat fisik tertentu yang mempengaruhi aliran parameter utama, yaitu ada densitas atau rho, berat jenis atau gamma, volume jenis atau P, viskositas atau mu. Selanjutnya ada densitas fluida, densitas atau massa jenis atau rho. Suatu zat adalah ukuran konsentrasi zat tersebut yang dinyatakan dalam massa per satuan volume. Sifat ini ditentukan dengan cara menghitung perbandingan massa zat yang terkandung dalam suatu bagian tertentu terhadap volume bagian tersebut. Hubungannya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu rho delta M per delta V, di mana rho adalah densitas fluida kilogram per meter kubik, M adalah massa fluida atau kilogram, dan V adalah volume fluida atau meter kubik. Nilai densitas fluida dapat dipengaruhi oleh temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka kerapatan suatu fluida semakin berkurang yang disebabkan oleh gaya kohesi dari molekul-molekul fluida yang semakin berkurang. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya berat jenis. Berat jenis adalah besaran yang menyatakan berat fluida per satuan volume, artinya berat jenis menunjukkan seberapa besar gaya berat yang dimiliki fluida dalam setiap volumenya. Rumus utama berat jenis adalah gamma sama dengan rho kali G, di mana Y atau gamma yaitu berat jenis, P atau rho yaitu massa jenis atau densitas, G yaitu percepatan gravitasi. Maka di bumi nilai G sekitar 9,81 per meter per second kuadrat. Jika di tempat dengan gravitasi lebih kecil seperti bulan, maka berat jenis juga akan lebih kecil, walaupun massa fluida tetap. Selanjutnya, volume jenis. Volume jenis adalah volume fluida per satuan massa. Artinya, menunjukkan seberapa besar ruang yang ditempati oleh setiap 1 kg fluida. Rumus utamanya, V sama dengan volume per meter, dan hubungannya dengan densitas V sama dengan 1 per rho. Keterangan, V sama dengan volume jenis meter per kubik,
per kilogram. V sama dengan volume meter kubik. M massa kilogram. P atau rho yaitu densitas kilogram per meter kubik. Semakin ringan fluida, volume jenisnya semakin besar sebaliknya. Fluida yang lebih padat memiliki volume jenis yang lebih kecil. Next. Selanjutnya, viskositas fluida. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida atau hambatan fluida terhadap aliran. Semakin besar viskositas, fluida semakin kental. Sebaliknya, semakin kecil viskositas, fluida semakin encer. Contohnya, oli memiliki viskositas yang tinggi. Air memiliki viskositas yang rendah. Untuk viskositas dinamis digunakan simbol U atau dibaca mu. Rumus utamanya mu kali du per dy. Pengaruh parameter fluida atau pengaruh parameter pada fluida yaitu viskositas atau bisa dibilang mu menentukan hambatan internal fluida terhadap aliran. Semakin besar viskositas, aliran cenderung laminar, kehilangan energi, head loss, lebih besar, semakin kecil viskositas, sama dengan aliran mudah menjadi turbulen, berpengaruh pada gesekan fluida dengan dinding pipa, efisiensi pompa dan sistem aliran. Contohnya pada oli. Oli biasanya viskositasnya tinggi dan air berbanding terbalik atau viskositasnya rendah. Next. Pengaruh parameter pada fluida itu berat jenis atau bisa dibilang gamma berhubungan langsung dengan tekanan hidrostatik digunakan dalam rumus Pascal sama dengan Y atau gamma kali H atau kedalaman. Semakin besar berat jenis, tekanan fluida pada kedalaman tertentu semakin besar. Digunakan dalam biasanya perhitungan tekanan pada tangki bendungan dan sistem fluida statis. Volume jenis atau bisa dibilang V dalam rumus kebalikan dari densitas mempengaruhi kompresibilitas fluida terutama pada gas. Penting dalam analisis termodinamika, sistem pembakaran dan turbin. Lalu di sini ada permukaan tegangan pada aliran fluida. Tegangan permukaan adalah gaya yang muncul di permukaan fluida akibat tarik-menarik antara molekul. Tapi dalam konteks aliran fluida, perannya berubah tergantung jenis aliran dan skala sistem. Rumus tegangan permukaan yaitu sigma sama dengan F per L atau bisa keterangannya itu sigma sama dengan itu tegangan permukaan dan F itu sama dengan gaya dan L sama dengan panjang permukaan. Jenis aliran fluida terhadap tegangan permukaan. Yang pertama ada aliran laminar, aliran teratur dan berlapis-lapis, kecepatan fluida relatif kecil, tegangan permukaan berpengaruh besar. Yang kedua ada aliran turbulen, yaitu ada aliran tidak teratur atau berputar-putar, kecepatan tinggi, pengaruh tegangan permukaan kecil. Yang ketiga ada
aliran tetesan atau droplet flow, yaitu fluida membentuk butiran atau tetesan. Tegangan permukaan sangat dominan. Yang keempat ada aliran kapiler, yaitu terjadi di celah sempit, dipengaruhi tegangan permukaan atau adhes. Next. Tegangan permukaan pada aliran fluida. Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang bekerja pada permukaan bebas fluida akibat adanya gaya kohesi antar molekul. Molekul yang berada di dalam fluida mengalami gaya tarik dan segala arah. Sedangkan molekul di permukaan hanya mengalami gaya dari dalam, sehingga menciptakan efek kulit elastis pada permukaan cairan. Tegangan permukaan dilambangkan dengan sigma dan memiliki satuan Newton per meter. Fenomena ini sangat dominan pada skala kecil, seperti pada tetesan cairan, gelembung, dan aliran dalam pipa kapiler. Dalam aliran fluida, tegangan permukaan berperan penting pada fenomena seperti kapilaritas, yaitu naik atau turunnya fluida dalam pipa kecil akibat kombinasi gaya kohesi dan adhesi. Selain itu, tegangan permukaan juga mempengaruhi pembentukan droplet, stabilitas antarmuka antara dua fluida, atau bisa disebut misalnya air dan udara, serta proses perpindahan massa pada sistem dua fase. Menurut transport fenomena, tegangan permukaan menjadi faktor penting dalam analisis aliran mikro atau mikrofluid, sistem pendinginan, serta proses industri seperti coating dan atomisasi bahan bakar pada mesin. Next. Hukum Pascal. Hukum Pascal adalah prinsip dalam fluida statis yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah dan ke setiap bagian fluida. Contohnya ada dongkrak hidrolik atau angkat mobil, yang kedua ada rem hidrolik atau mobil dan motor, yang ketiga ada mesin pres hidrolik, yang keempat ada lift hidrolik. Rumus hukum Pascal di sini ada F1 atau A1 sama dengan F2 atau A2, yaitu F1 gaya pada penampang kecil, A1 itu ada luas penampang kecil, F2-nya gaya pada penampang besar, A2 sama dengan luas penampang besar. Next. Tekanan hidrostatik. Pengertian dari tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diberikan oleh fluida diam akibat berat fluida itu sendiri. Artinya yaitu semakin dalam suatu titik di dalam fluida, maka tekanannya semakin besar karena ditimpa oleh fluida di atasnya. Rumus dari tekanan hidrostatik yaitu P sama dengan pressure sama dengan P kecil rho GH. Keterangannya P atau pressure sama dengan tekanan Pascal atau PA. P kecil yaitu rho, massa jenis fluida, kilogram per meter kubik. G-nya itu gravitasi, percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Hanya itu kedalaman dari permukaan atau meter. Selanjutnya dibacakan oleh Rian. Di belakang saya pengaplikasian analisis tekanan. Tekanan hidrostatik digunakan untuk fluida diam. Itu adalah pressure sama dengan P dikali D dikali H yang sama dengan adalah tekanan sama dengan Rho dikali gravitasi dikali kedalaman. Semakin dalam sama dengan tekanan semakin besar. Digunakan pada tangki air, bendungan, dan juga sistem penyimpanan fluida. Pada contoh gambar di sini adalah contohnya adalah bendungan. Selanjutnya, pengaplikasian analisis tekanan
tekanan penguapan vapor pressure terjadi saat fluida berubah menjadi uap. Terus penting untuk mencegah kavitasi pada pompa. Pengaplikasiannya adalah pada boiler, turbin uap, dan juga sistem pendingin. Dasar teori tekanan fluida dan analisis tekanan penguapan. Tekanan fluida merupakan gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan persatuan luas. Tekanan sama dengan gaya per luas penampang. Dalam kondisi fluida statis, tekanan hanya bergantung pada kedalaman densitas fluida dan percepatan gravitasi yang dirumuskan sebagai tekanan hidrostatik. Tekanan sama dengan Rho dikali gravitasi dikali kedalaman. Prinsip ini menyatakan bahwa tekanan meningkatkan secara linear dengan bertambahnya kedalaman karena adanya berat kolom fluida di atas titik tersebut. Konsep ini sangat penting dalam perancangan tangki, bendungan, serta sistem hidrolik. Selain tekanan hidrostatik, dalam analisis fluida juga dikenal tekanan absolut, yaitu jumlah tekanan atmosfer dan tekanan hidrostatik dalam banyak aplikasi teknik, terutama pada sistem perpipaan dan pompa. Penting untuk membandingkan tekanan fluida lokal fluida dengan tekanan uap vapor pressure. Tekanan uap adalah tekanan di mana fluida mulai berubah fase dari cair menjadi uap pada suhu tertentu. Jika tekanan dalam fluida turun hingga sama atau lebih rendah dari tekanan uapnya, maka akan terjadi proses penguapan lokal yang dapat menimbulkan fenomena kavitasi. Kavitasi ditandai dengan bentuknya gelembung uap yang kemudian pecah dan dapat merusak permukaan material seperti pada impeller pompa atau turbin. Dalam fluid mechanics, oleh Frank M. White dijelaskan bahwa analisis tekanan penguapan sangat penting dalam menentukan batas aman operasi sistem fluida, khususnya dalam perhitungan net positive suction head atau NPSH pada pompa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini ada contoh soal dan jawaban. Yang pertama itu ada seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Dapat dilihat pada gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan udara luar 10 Newton per meter. Tentukan A. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan. B. Tekanan total yang dialami ikan. Yang pertama A. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan. pH atau tekanan hidrostatis disama dengan Rho kali G kali H, di mana G ada gravitasi 10, di sini dibuat 10 H kedalaman yaitu 15. pH 1000 kali 10 kali 15. pH sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 Newton meter kubik kuadrat. B. Tekanan total yang dialami ikan. P atau pressure sama dengan pH tambah PA sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 plus 10 pangkat 5 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton meter kuadrat. Selanjutnya nomor 2 yaitu seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti pada gambar berikut. Jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Di sini menggunakan hukum Pascal, yaitu F1 sama dengan F, di mana F yaitu gaya, F2 sama dengan berat benda batu, massa kali gravitasi, yaitu 1000 kali 10 sama dengan 10.000 Newton. A1 banding A2 sama dengan 1 banding 250. A1 itu adalah luas penampang. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per 1 sama dengan 10.000 per 250. F atau gaya sama dengan 40 Newton. Next. Soal nomor 3. Sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban. Terlihat pada gambar,
Jika jari-jari pada pipa kecil adalah 2 cm dan jari-jari pipa besar adalah 18 cm, tentukan besaran gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg, di mana ada massa 250 kg, R sama dengan 2 cm, R2 sama dengan 18 cm, berat benda atau W sama dengan M kali G sama dengan 810 Newton. Yang ditanya itu gaya. Jika diketahui jari-jari R atau diameter D pipa, gunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F adalah gaya dan A adalah luas penampang. F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. F1 per D2 D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Diperoleh F1 sama dengan R1 per R2 pangkat 2 kali F2. F1 sama dengan F sama dengan 2 cm per 18 cm kuadrat kali 810 Newton. F sama dengan 1 per 9 kuadrat kali 810 sama dengan 10 Newton. Next. Kesimpulan. Karakteristik aliran fluida dipengaruhi oleh parameter utama seperti densitas, berat jenis, volume jenis, dan viskositas. Densitas berperan dalam menentukan gaya inersia dan perilaku aliran fluida. Viskositas mempengaruhi pembuatan aliran serta menentukan apakah aliran bersifat laminar atau turbulen. Berat jenis berkaitan langsung dengan tekanan hidrostatis dalam fluida diam. Tegangan permukaan mempengaruhi fenomena pada permukaan fluida, terutama pada skala kecil. Tekanan fluida merupakan konsep dasar yang penting dalam analisis sistem teknik, termasuk aliran pipa dan mesin fluida. Pemahaman konsep-konsep ini sangat penting untuk perancangan dan analisis sistem teknik mesin seperti pompa, turbin, dan sistem hidrolik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.